Pernah gak sih video ini lewat di beranda atau FYP teman-teman, yang mana video ini membahas tentang bahwa nantinya siswa yang keterima di SNBP itu di dunia perkuliahan mereka tidak bisa ngapa-ngapain, atau nanti endingnya bakal jadi beban di dunia perkuliahan. Pernah gak? Halo semua, balik lagi sama aku Renata. Jadi di sini aku pengen bahas terkait SNBP lagi, karena di video sebelumnya itu aku membahas terkait SNBP ya. Terus terkait topik yang tadi udah aku sampaikan di intro, aku nggak terima ya ketika ada ungkapan yang mengatakan bahwa nanti anak SNBP itu bakal jadi beban gitu di dunia perkuliahan, karena mereka nggak bisa apa-apa jika dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin tes mandiri ataupun UTBK gitu. Itu balik lagi ke orangnya ya, jadi nggak bisa disamaratakan anak SNBP itu seperti itu gitu. Itu tergantung di perjuangan mereka dalam memperjuangkan SNBP itu. Mungkin beberapa dari kalian mikir ya, ada teman-teman yang ya kan kalau nilai SNBP itu bisa aja dari nyontek dan lain sebagainya, karena itu kan nilai rapot gitu kan ya. Tapi it's different ketika itu pakai POV dari aku atau itu pakai pendapat dari aku, karena mungkin kalau bisa kita ketahui, nggak semua dari teman-teman yang lolos SNBP itu hasil curang, mohon maaf, karena mungkin ini yang tahu perjuanganku terkait SNBP itu adalah mamahku, especially mamahku tuh sangat tahu aku sering nangis-nangis karena ngelihat aku yang berjuang untuk jujur mengerjakan ulangan dan lain sebagainya. Dan apa sih, dulu tuh ada sumatif gitu ya, nah itu benar-benar jujur aku nggak berani nyontek sama sekali. Dan itu aku nangis ketika mengetahui teman-temanku banyak yang berlaku curang di situ, dan mereka mendapatkan peringkat tinggi dan mereka mendapatkan peringkat eligible tinggi. Jadi aku itu waktu itu di sekitar di angkatan IPS ya, itu peringkatku di 20-an. Sedangkan teman-temanku yang mungkin berbuat curang gitu ya, ini bukan fitnah tapi emang keadaannya seperti itu. Dan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri ketika aku melakukan ujiannya itu. Jadi ujiannya waktu itu tuh enggak berbasis kertas, melainkan HP, dan mereka membawa 2 HP walaupun sudah dilarang untuk membawa 2 HP, tapi mereka tetap membawa 2 HP itu. Nah tapi di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nanti kalau misalnya ngelaporin juga malah jadi adu domba dan lain sebagainya gitu ya, pokoknya ujaran kebencian dan lain sebagainya gitu. Jadi aku gak bisa ngapa-ngapain dan aku hanya pasrah, karena waktu itu aku bener-bener takut ketika aku berbuat curang aku gak bisa kuliah, karena di situ aku sangat memperjuangkan SNBP dan gak ada apa ya, istilahnya gak ada kemungkinan, gak ada biaya untuk menempuh UTBK maupun mandiri gitu. Jadi memang ada beberapa temanku yang mendapatkan nilai di atas 10 besar gitu ya, maksudnya di angka 10 besar eligible di angkatan IPS itu, mereka nggak lolos di SNBP gitu. Sedangkan aku di peringkat 20 alhamdulillahnya lolos, karena aku benar-benar mensugesti diriku sendiri bahwa nanti kalau misalnya jujur gimana pun nanti bakal dikasih jalannya gitu. Nah perjuanganku buat sampai ke titik dimana aku bisa lolos itu, yaitu sampai nangis-nangis, kemudian ada di tahap aku disuruh sama guru BK itu harus apa ya, istilah ganti univ gitu ya, karena di atasku itu udah milih univ yang sama dengan aku, dengan program studi yang sama kayak aku gitu. Itu benar-benar di kelas 12 itu benar-benar tahap yang sangat menguras energi, karena harus tetap yakin sama diri sendiri bahwa nanti juga bakal dibalas Tuhan gitu terkait hal itu gitu. Dan ini balik lagi ke perjuangan masing-masing orang gitu lah. Orang yang enggak berjuang keras
untuk mendapatkan sesuatu, tapi tiba-tiba dia bisa mendapatkan sesuatu itu, rasa kepemilikannya itu kurang jika dibandingkan orang yang sudah berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu itu dan akhirnya dia mendapatkan itu. Rasa kepemilikannya itu besar yang berjuang. Oleh karena itu aku sangat bersyukur dan aku sangat menghargai bahwa aku lolos di SNBP, dan aku nggak iri sama teman-temanku yang UTBK yang skornya mungkin 700-600, tapi karena aku udah sangat berjuang di kelas 10 hingga kelas 12 itu untuk bisa mendapatkan posisi di SNBP. Ya mungkin teman-teman ada yang berjuang juga tapi belum rezekinya, makanya dialihkan ke UTBK dan akhirnya UTBK lolos. Tapi karena di saat itu, karena waktu itu juga COVID kan, orang tuaku nggak ada biaya untuk UTBK dan juga mandiri. Nah, karena UKT yang aku dapatkan itu juga lumayan gitu ya, aku juga nggak berani dong kayak menghambur-hamburkan uang dengan cara bolos dan lain sebagainya. Itu enggak, karena benar-benar mencapai di posisi aku lolos di SNBP dan di posisiku sekarang ini benar-benar perjuangan yang gila gitu loh, dan aku nggak bakal menyanyiakan hal itu. Oleh karena itu aku nggak pengen jadi orang yang santai dan nggak fokus ke kuliah atau di akademikku. Dengan ya buktinya sekarang aku malah masih sering yang gendong teman-temanku ketika kerja kelompok, harus membagi tugas supaya cepat selesai dan lain sebagainya. Tapi kamu pernah nggak digendong? Pernah, cuma aku tetap berpartisipasi. Misal temanku si A ini udah bagi materi dan aku akan mencari template Canva, tapi kan ada nih orang yang benar-benar nggak jawab di grup dan dia bakal masukin materi itu hamin beberapa jam sebelum presentasi. Itu ada ya, tapi ya aku nggak peduli gitu ya, nggak peduli, yang penting aku udah menyediakan template PPT dan juga template untuk resume gitu. Ya itu sih sebenarnya sedikit nggak terima, ini opiniku sebagai anak SNBP ya. Jadi nggak semua anak SNBP itu nggak apa ya, istilahnya di underestimate lolos SNBP dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bener-bener sangat aku nggak terima gitu loh dengan perjuanganku sekeras itu, dan aku dikatain nggak bisa apa-apa di dunia perkuliahan. Itu keterlaluan. Oke, mungkin itu aja sih ceritaku terkait pendapat video itu. Ini nggak ada intervensi apapun, cuma pengen sharing aja perasaanku ketika mendengar orang yang dia nggak tahu perjuangan tapi bisa-bisanya bilang bahwa anak ini tidak akan bisa apa-apa di dunia perkuliahan. See you on the next video.